Lahir dari keluarga kerajaan, namun sudah dikutuk sejak awal, Maria Antonia adalah hasil dari perkawinan sedarah yang terjadi selama beberapa generasi. Di usia 16 tahun, dia terjebak dalam pernikahan yang dingin dan tanpa cinta, lalu dihantui oleh serangkaian kehamilan tragis. Kesengsaraan selalu mengikuti dirinya, seperti bayangan, dan kemalangan menempel di setiap langkahnya. Namun, apakah dia dikutuk oleh takdir, ataukah dia sedang menanggung akibat dari sesuatu yang jauh lebih kelam? Maria Antonia dari Austria lahir pada tanggal 18 Januari 1669 di Istana Hofburg di Wina, ibu kota Austria. Ayahnya adalah Leopold Sersetu, seorang pria yang sangat berkuasa. Ia adalah Kaisar Romawi Suci, Raja Hungaria, Kroasia, dan Bohemia. Ibunya adalah Margaret Teresa dari Spanyol, putri Raja Philip IV dari Spanyol, dan Mariana dari Austria. Mungkin Anda sudah tahu, mungkin juga belum. Kedua orang tua Maria Antonia berasal dari Wangsa Habsburg yang perkasa, sebuah dinasti yang telah menaklukkan sebagian besar Eropa, bukan melalui perang, tetapi berkat pernikahan strategis dan sedikit keberuntungan. Wangsa Habsburg memiliki garis keturunan kerajaan di Spanyol dan Austria, dan mereka telah menikah antar keluarga sejak awal tahun 1500-an. Namun, seiring berjalannya waktu, obsesi mereka untuk mempertahankan kekuasaan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyimpang. Mereka tidak hanya menikahi kerabat jauh, tidak. Mereka melakukannya secara ekstrim. Sepupu kedua, sepupu pertama, bahkan paman dan keponakan perempuan. Dan berabad-abad perkawinan sedarah tanpa henti ini berpuncak pada Maria Antonia. Dia bukan hanya hasil dari satu pernikahan yang kurang beruntung. Dia adalah hasil dari generasi demi generasi pernikahan antara paman dan keponakan perempuan yang memperparah kerusakan genetik dinasti tersebut. Tentu saja, orang tuanya juga merupakan paman dan keponakan perempuan. Agak mengganggu, ibunya Margareta Teresa bahkan dengan penuh kasih memanggil suaminya dengan sebutan paman. Semua ini berarti bahwa Maria Antonia adalah Habsburg dengan tingkat perkawinan sedarah tertinggi sepanjang masa, bahkan melampaui pamannya yang terkenal, Charles II dari Spanyol. Dia memiliki koefisien perkawinan sedarah yang sangat tinggi, sehingga tingkat perkawinan sedarahnya lebih tinggi daripada seorang anak yang lahir dari hubungan orang tua anak atau saudara kandung. Jadi, apa artinya ini bagi Maria Antonia? Apakah dia akan mengalami nasib tragis yang sama seperti Charles II, atau apakah dia entah bagaimana berhasil lolos dari kutukan obsesi keluarganya? Secara ajaib, Maria Antonia lahir sehat dan merupakan anak yang relatif normal, bertentangan dengan ekspektasi, mengingat tingkat perkawinan sedarahnya yang ekstrim. Namun, dia adalah pengecualian, bukan hal yang umum. Sebagai anak kedua dari pernikahan orang tuanya yang sangat insest, dia adalah satu-satunya yang bertahan hidup melewati masa bayi, kemungkinan besar akibat berabad-abad perkawinan sedarah yang telah melemahkan garis keturunannya. Anak pertama orang tuanya adalah seorang laki-laki bernama Ferdinand, yang meninggal setahun sebelum Maria Antonia lahir. Dua anak lainnya, John dan Maria Anna, lahir pada tahun 1670 dan 1672. Sayangnya, mereka berdua juga meninggal dalam hitungan jam atau hari setelah lahir. Lalu, untuk memperburuk keadaan, ibunya, Margaret Teresa, seorang wanita yang lemah dan sering sakit, meninggal pada bulan Maret 1673 di usia baru 21 tahun. Tahun-tahun perkawinan sedarah telah membawa dampak buruk, dan seperti banyak anggota Habsburg sebelumnya, dia secara fisik lemah dan sering dilanda masalah kesehatan. Maria Antonia kehilangan ibunya saat baru berusia 4 tahun, dan sebagai satu-satunya anak yang selamat dari pernikahan sedarah orang tuanya, dia tiba-tiba berada dalam posisi yang genting. Dia adalah calon pewaris Kadipaten Austria, tetapi hanya sampai ayahnya menikah lagi dan memiliki pewaris laki-laki. Austria belum pernah memiliki penguasa perempuan, dan tidak ada yang yakin apakah hukum akan mengizinkannya. Jika Leopold meninggal secara tiba-tiba, akankah para bangsawan menerima penguasa perempuan?
Atau akankah Austria terjerumus ke dalam kekacauan? Dan Maria Antonia bukan hanya pewaris potensial Austria, dia juga memiliki klaim kuat sebagai penerus tahta Spanyol, menempatkannya di pusat salah satu dinasti paling kuat dan tidak stabil di Eropa. Maria Antonia mungkin adalah Habsburg dengan perkawinan sedarah paling parah sepanjang masa. Tapi pamannya, Carlos, yang dikenal sebagai Charles II dari Spanyol, yang paling menderita karenanya. Sejak dia lahir, tubuhnya sudah bermasalah. Dia menderita berbagai masalah kesehatan yang mengerikan. Disabilitas intelektual, kelainan bentuk tulang yang membuatnya hampir tidak bisa berjalan, dan tubuh yang menua terlalu cepat, menyebabkan demensia dini. Tapi ciri paling terkenalnya, rahang Habsburg yang sangat menonjol, begitu parah hingga dia hampir tidak bisa mengunyah makanannya. Carlos mewarisi tahta Spanyol pada tahun 1665, tepat sebelum ulang tahunnya yang keempat. Namun, dia tidak pernah bisa memerintah sendiri dan selalu membutuhkan penasihat serta perwakilan yang memerintah atas namanya. Akibatnya, selalu ada pembicaraan tentang suksesi di istana-istana Eropa. Dengan kematian ibunya pada bulan Maret 1673, Maria Antonia menjadi pewaris sah pamannya, Raja Charles II dari Spanyol. Meskipun saat itu baru berusia 11 tahun, kesehatan Charles yang rapuh dan disabilitas parah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah dia bahkan bisa memiliki anak. Hal ini membuat Maria Antonia menjadi calon ratu Spanyol di masa depan, yang ditakdirkan untuk mewarisi tidak hanya tahta Spanyol, tetapi juga kekaisaran luasnya yang membentang di seluruh Eropa, Amerika, dan wilayah-wilayah lainnya. Dan, mengingat kondisi Charles yang semakin memburuk, hari itu bisa datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Sebagai akibat dari semua ini, Maria Antonia menjalani hidupnya di bawah pengawasan ketat. Para diplomat mengamati dengan cermat tindakannya ketika mereka mengunjungi istana di Wina, dan ayahnya berusaha mempromosikan gagasan bahwa suatu hari nanti dia akan menggantikan Charles. Hal ini menghasilkan banyak propaganda Habsburg. Maria Antonia berpose untuk banyak lukisan potret di masa mudanya, sebuah praktik umum bagi keluarga kerajaan. Ayahnya menggunakan lukisan-lukisan ini untuk mempromosikan klaimnya atas tahta Spanyol, mengirimkannya ke seluruh Eropa dan ke Spanyol agar dia terlihat oleh rakyat dan memperkuat statusnya. Hal ini diperlukan karena dia adalah seorang wanita. Seandainya ada pewaris laki-laki tahta Spanyol yang tinggal di Wina, tidak akan ada kebutuhan untuk upaya propaganda seperti ini. Namun, ketakutan terhadap pemerintahan perempuan sangat mendalam, dan gagasan tentang seorang wanita mewarisi kekaisaran besar Spanyol sudah cukup untuk mengguncang istana-istana Eropa. Saat Maria Antonia tumbuh besar di Wina, dia tetap tidak menyadari badai politik yang mengelilinginya. Sementara kekuatan besar Eropa memperdebatkan nasibnya, dia dibesarkan seperti putri bangsawan Habsburg lainnya, dibalut dalam formalitas istana dan dikelilingi oleh para pelayan yang memenuhi setiap kebutuhannya. Pendidikannya sesuai untuk seorang wanita kerajaan pada masanya, yaitu bahasa Latin dan Perancis, musik, serta unsur-unsur dasar kurikulum humanis. Mereka yang pernah bertemu dengannya menggambarkannya sebagai sosok yang pendiam dan serius, namun cerdas dan terhormat. Namun setelah ibunya meninggal, hidup menjadi semakin kaku. Namun demikian, Maria Antonia memang memiliki beberapa ibu tiri dalam waktu yang singkat. Beberapa bulan setelah istrinya meninggal, Leopold menikahi sepupu tingkat keduanya, adiputri Claudia Felicitas dari Austria, anggota cabang Tirol dari keluarga Habsburg. Maria Antonia memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan ibu tirinya, tetapi ibu tirinya juga meninggal muda pada tahun 1676 karena tuberkulosis. Leopold kemudian menikahi istri ketiganya, seorang bangsawan Jerman yang juga sepupu tingkat keduanya, Eleanor Magdalene dari Neuburg. Dia dan Leopold akan memiliki 10 anak, jadi hampir setiap tahun Maria Antonia akan memiliki saudara seayah baru. Ketika seorang anak laki-laki bernama Joseph lahir dari pernikahan ketiga ini pada tahun 1678 itu, berarti akhirnya ada pewaris laki-laki untuk gelar-gelar Leopold.
Sekarang Maria Antonia hanya menjadi pewaris tahta Spanyol. Meskipun seperti yang telah kita lihat, pertanyaan apakah dia akan menggantikan Charles di Madrid tetap menjadi masalah. Tentu saja, selalu ada kemungkinan lain. Maria Antonia bisa saja melahirkan seorang putra, seorang pangeran Habsburg yang akan menjadi pewaris laki-laki sempurna untuk menuntut tahta Spanyol. Ayahnya, yang selalu menjadi seorang ahli strategi, sudah merencanakan masa depan ini saat dia masih kecil. Mengetahui bahwa seorang penerus laki-laki bisa mengamankan Spanyol untuk garis keturunan mereka sekali dan untuk selamanya. Untuk mengamankan tahta Spanyol, Leopold membuat sebuah usulan yang mengejutkan. Ia berniat menikahkan putrinya yang berusia 6 tahun, Maria Antonia, dengan pamannya sendiri, Charles II dari Spanyol, yang berusia 13 tahun. Bahkan di dalam keluarga yang terkenal dengan perkawinan sedarah, pasangan ini tetap mengejutkan, bukan hanya karena mereka adalah paman dan keponakan, tetapi juga karena keduanya belum siap untuk menikah. Charles bahkan belum mencapai masa pubertas, dan Maria masih terlalu muda untuk memiliki anak. Meskipun demikian, pada tahun 1676, pertunangan mereka secara resmi diumumkan dan pernikahan perwakilan direncanakan pada bulan Desember. Namun, pada saat-saat terakhir, semuanya berantakan. Tahun berikutnya, Charles memberitahu Leopold bahwa dia tidak bisa melanjutkannya. Spanyol membutuhkan seorang pewaris, dan keponakannya masih terlalu muda. Pada akhirnya, Charles II menikahi Mary Louise de Orléans pada tahun 1679, yang tampaknya menutup peluang Maria Antonia untuk menjadi Ratu Spanyol. Sebagai gantinya, muncul rencana baru. Dia akan menikah dengan Victor Amadeus II, Adipati Savoy yang masih muda, yang telah mewarisi gelarnya pada usia 9 tahun pada tahun 1675. Namun, perjodohan ini tidak pernah terwujud. Sebagai gantinya, pada tahun 1685, Maria Antonia menikah dengan sepupu keduanya, Maximilian II, Pangeran Elektor Bavaria. Pada usia 16 tahun, dia meninggalkan Wina menuju Munich, memulai kehidupan baru bersama suaminya. Tak lama kemudian, Maximilian diangkat menjadi gubernur Belanda Spanyol, dan pasangan itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Brussels. Di Munich dan Brussels, Maria Antonia sangat tidak bahagia. Sekilas, pernikahan itu sebenarnya bukan pilihan yang buruk. Maximilian hanya beberapa tahun lebih tua darinya, dan mereka cukup jauh hubungannya sebagai kerabat sehingga sedikit mengurangi praktik perkawinan sedarah Habsburg. Tapi ada masalah lain. Dia adalah seorang ekstrovert sosial, sedangkan dia adalah seorang introvert yang rajin belajar dan tidak menyukai upacara istana. Maximilian sering memperlakukannya dengan tidak hormat, dan seorang sezaman bahkan menyebutnya sebagai salah satu pikiran dan hati yang paling bengkok yang bisa dibayangkan. Maximilian tidak membuang waktu untuk mengkhianati istri mudanya, secara terbuka memamerkan selingkuhannya. Sementara Maria Antonia harus menanggung pernikahan yang dingin dan tanpa cinta yang dipaksakan kepadanya. Namun, penderitaan terbesarnya bukan berasal dari suaminya yang tidak setia, melainkan dari garis keturunannya sendiri yang terkutuk. Seperti banyak leluhurnya yang tragis akibat perkawinan sedarah, dia mengalami kesulitan dalam kehamilan, dan dua putranya meninggal saat lahir pada tahun 1689 dan 1690. Pada tahun 1691, Maria Antonia sudah menyerah. Hamil sekali lagi dan tidak mau menanggung penghinaan Maximilian, dia melarikan diri ke Wina, meninggalkan suaminya yang tidak setia. Desas-desus pun berkembang bahwa dia tidak berniat untuk kembali kepadanya. Lalu, pada bulan Oktober 1692, di luar dugaan, dia melahirkan seorang putra yang sehat, Joseph Ferdinand dari Bavaria, anak yang bisa mengubah jalannya sejarah Eropa. Namun perjuangan Maria Antonia untuk bertahan hidup masih jauh dari selesai. Istana Spanyol meledak dengan kegembiraan atas kelahiran Joseph Ferdinand, pewaris yang telah lama dinanti-nantikan.
Namun, momen kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa ibunya. Maria Antonia menderita infeksi pasca melahirkan, suatu kondisi yang saat ini bisa dengan mudah disembuhkan dengan antibiotik. Namun, pada abad ke-17 belum ada pengobatan seperti itu. Tubuh seseorang hanya bisa melawan infeksi itu atau menyerah kalah. Seiring berlalunya minggu, demamnya semakin parah dan kekuatannya semakin melemah. Pada bulan Desember, sudah jelas bahwa dia mulai kalah dalam perjuangannya. Kemudian, pada malam Natal tahun 1692, di usia yang baru 23 tahun, Maria Antonia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan putranya yang masih bayi, Joseph Ferdinand, harapan rapuh bagi masa depan Spanyol. Namun, dengan suksesi yang masih belum pasti, kekuatan-kekuatan besar Eropa sudah mulai mengamati dan menunggu. Kematian Maria Antonia membuka lebar persoalan suksesi Spanyol. Pada saat itu, sudah jelas bahwa pamannya, Charles, tidak bisa memiliki anak dan kesehatannya sangat buruk. Orang-orang sezaman mengira dia akan meninggal setiap tahun sepanjang tahun 1690-an, meskipun pada akhirnya dia bertahan hingga akhir tahun 1700. Pada tahun-tahun setelah kematian Maria Antonia, keluarga Habsburg Austria berjuang keras untuk memperkuat klaim mereka atas tahta Spanyol dan kekaisaran luasnya. Menurut mereka, putera Maria Antonia, Joseph Ferdinand yang masih muda, adalah pewaris yang sah. Bagaimanapun, dia bukan sekadar penuntut tahta biasa. Dia adalah cicit Raja Philip keempat yang pernah memerintah Spanyol dari tahun 1621 hingga 1665, menjadikan garis keturunannya salah satu ikatan terkuat dengan dinasti Spanyol yang mulai memudar. Kebanyakan pengamat di Istana Spanyol sepakat bahwa putra Maria adalah kandidat paling layak untuk menggantikan Charles ketika dia wafat. Namun, keluarga kerajaan Prancis dari Wangsa Bourbon juga memiliki hak atas tahta tersebut. Putri Philip keempat Maria Theresa telah menikah dengan Louis ke-14 Raja Prancis pada tahun 1660, sebuah pernikahan yang menghasilkan banyak anak dan cucu. Di antara cucu-cucu tersebut, ada seorang anak laki-laki bernama Philip, cicit dari Raja Philip ketiga dari Spanyol yang pernah memerintah pada awal abad ke-17. Dia mungkin saja diabaikan sepenuhnya jika bukan karena sebuah tragedi. Pada tahun 1699, satu-satunya putra Maria Antonia yang masih hidup, Joseph Ferdinand, meninggal karena cacar, penyakit paling mematikan pada masa itu. Dengan kematiannya, klaim Habsburg Austria atas tahta Spanyol runtuh, memaksa mereka mengalihkan ambisi mereka kepada salah satu putera Leopold yang lebih muda, Charles, yang segera menjadi penantang baru untuk kekaisaran luas Spanyol. Ketika Raja Charles II akhirnya meninggal tanpa anak pada 1 November 1700, dinasti Habsburg Spanyol pun berakhir. Di ranjang kematiannya, Charles membuat keputusan yang menentukan nasib. Dia menunjuk kandidat Prancis, Philip, sebagai pewarisnya, memastikan Spanyol akan bersekutu dengan Prancis. Namun, hal ini memicu kemarahan di seluruh Eropa. Orang-orang Austria, didukung oleh Inggris dan Belanda, menolak untuk menerima hal ini, dan dalam beberapa bulan, benua itu pun dilanda perang. Jadi, pada tahun 1701, dimulailah Perang Suksesi Spanyol yang brutal, sebuah perjuangan selama 13 tahun yang melibatkan hampir semua kekuatan besar Eropah. Pada akhirnya, kandidat Prancis menang dan Philip the Finger naik tahta Spanyol. Namun dengan syarat, Spanyol dan Prancis dilarang bersatu di bawah satu mahkota. Sementara itu, Austria diberi kompensasi dengan wilayah Eropa Spanyol yang luas, termasuk Belgia, Milan, Napoli, dan Sardinia. Seandainya Maria Antonia atau putranya masih hidup, suksesi mungkin akan jauh kurang kacau, dan sejarah akan sangat berbeda. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini tentang Maria Antonia, anggota Habsburg yang paling parah akibat perkawinan sedara. Saya harap kalian merasa ini menarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang kehidupan di kolom komentar di bawah.
Dan jika kalian punya saran, juga beritahu saya di kolom komentar. Pokoknya saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi supaya bisa langsung mendapatkan semua video saya begitu saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.